Kali ini kita akan bahas satu series Indonesia yang kata netizen sih ceritanya mirip dengan salah satu kasus kriminal besar di Indonesia pada tahun 2016. Cyanida menceritakan sisi lain kasus kriminal pembunuhan dengan racun cyanida dari sudut pandang tersangka Jenny yang diperankan oleh Agni Haq, yang memiliki kisah asmara terlarang dengan korbannya yaitu Amelia yang diperankan oleh Jihan Elmira Shedid. Jenny yang begitu mencintai Amelia harus mendekam di penjara dan mendapat perlakuan tak mengenakan. Ia pun menuntut keadilan bahwa ia tidak bersalah. Di episode 1 ini diceritakan awal mula Jenny yang memperbaiki hubungan dengan Amelia setelah 5 tahun berpisah, tapi kejadian naas pun menimpanya. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di sebuah malam tahun baru, keluarga kaya Amelia sedang menggelar pesta rutin tahun baru yang dihadiri oleh klien-klien ayahnya. Amelia datang dengan suaminya, David. Amelia juga mengundang 2 teman karibnya yaitu Laura dan Sari. Di sini terlihat kalau Amelia itu canggung dan tak suka David dekat-dekat dengannya. Pernikahan dengan David merupakan pernikahan yang diatur oleh ayahnya. Amelia pergi menyapa ayahnya yang sedari tadi menengguk miras kebanyakan dan adiknya Dinda. Lalu lanjut Amelia pergi bergabung dengan Laura dan Sari. Di tengah-tengah suasana pesta, Amelia mendapat sebuah pesan misterius dari seseorang. Pesan tersebut berisi seseorang telah menunggunya di kamar hotel. Laura dan Sari tampak tak kaget dengan sosok di SMS itu. Amelia pun meminta tolong ke sahabatnya untuk berbohong agar dia bisa kabur dari pesta menemui seseorang yang mengirim pesan teks tersebut. Amelia sampai di hotel. Dia mengetuk pintu hotel. Ternyata pengirim pesan tersebut adalah Jenny. Jenny adalah pacar Amelia yang 5 tahun lamanya tak berjumpa. Mereka berdua lalu temu kangen dan ya begitulah. Beralih ke suasana pesta, David muter-muter nyariin Amelia. Kedua teman Amelia berlagak tak tahu apa-apa. David bilang ke ayahnya kalau Amelia menghilang. Ayahnya tak ambil pusing karena Amelia tak suka pesta-pesta dengan rekan bisnis ayahnya. Bahkan ayahnya bilang lebih baik Amelia tak ada karena selalu mengacaukan pesta. Di kamar hotel, Amelia dan Jenny melepas rindu dengan sangat panas. Keesokan paginya, Amelia mendapat telepon dari suaminya. Ia menanyakan keberadaannya ada di mana. Amelia hanya menjawab kalau ia sedang berada di tempat teman ceweknya yang dari Amerika. Melepas kangen, nanti juga pulang ke rumah. Jenny yang melihat hal itu menjadi murung. Saat sarapan pun Jenny masih murung. Ia menganggap Amelia begitu egois, menyakiti dirinya dan menikah dengan seorang pria yang ia tahu tak akan pernah bisa mencintai lelaki tersebut. Jenny dan Amelia ribut di hotel, tapi tak lama kemudian mereka baikan lagi dan cipika-cipiki. Amelia bilang juga ke Jenny mumpung ada di sini sekalian meet up bareng dengan Laura dan Sari. Jenny pun setuju. Amelia pulang ke rumah. David mempertanyakan pakaian Amelia. Amelia hanya menjawab dengan ketus, kemudian berlalu. Jenny tiba di Iris Coffee. Ia memesan 4 minuman untuk temannya. Masing-masing ia suruh ditulis di gelas, tapi tidak terlihat juga tulisan namanya. Tahu ah. Jenny membawa tentengan yang mungkin mau dibagikan ke teman-temannya atau emang belanjaannya sendiri. Tentengan itu ditaruh di atas meja. Kemudian ketiga temannya datang, Laura, Sari, dan Amelia. Mereka bincang-bincang cantik, tapi tiba-tiba Amelia mendapat telepon misterius dan mukanya agak kesal. Amelia mengangkat telepon dan kemudian ia balik gabung dengan teman-temannya. Mereka mengenang masa-masa di Amerika dulu saat pertama Amelia menembak Jenny. Dan Sari keceplosan bilang kalau Jenny mau ambil green card di Amerika. Amelia pun kaget dan sedikit kesal terhadap Jenny karena ia tak menceritakan apa-apa kepadanya. Jenny pun minta maaf ke Amel. Ia bilang mau bikin green card juga karena ingin Amel ikut tinggal di sana. Amelia masih kesal, kemudian ia menunggu kopi yang dipesankan oleh Jenny. Jenny masih meminta maaf kepada Amel, tetapi tiba-tiba Amelia merasa tenggorokannya sesak dan ada yang aneh dengan kopi tersebut. Teman-temannya panik ketika Amelia mengeluarkan busa dari mulutnya. Mereka minta pegawai kafe untuk memanggil ambulans.
Petugas kafe menelpon kepolisian kota. Om polisi menunjuk seorang detektif bernama Irham untuk menyelidiki kasus tersebut. Kemudian datang juga satu detektif baru bernama Dita. Dita ini yang nantinya akan berperan penting dalam penyelidikan kasus kematian Amelia. Amelia dilarikan ke rumah sakit ditemani Laura dan Sari. Entah kenapa Jenny tak ikut. Tapi alibi Jenny adalah untuk menghindari pertemuan dengan keluarga Amelia yang tak pernah suka dengannya. Amelia masuk UGD dengan kondisi kritis. Tiba-tiba Laura ditelepon suaminya dan disuruh pulang. Teman lagi sekarat tak jadi alasan harus berbakti kepada suami. Hanya Sari yang menemani Amel. Ia menelpon Jenny yang berada di kamar hotel. Sari bilang tidak usah khawatir karena Amel sudah ditangani oleh dokter. Detektif Irham menyelidiki di TKP, menemukan bukti-bukti berupa busa dari cairan yang keluar dari mulut Amelia dan segera diselidiki ke lab. Semua tim bekerja sama untuk mencari barang bukti di TKP. Kemudian keluarga Amelia datang, ayahnya, Dinda, dan suaminya, David. Mereka sedih dan menangis di depan pintu. Kemudian dokter keluar dari UGD dan bilang tak bisa menyelamatkan nyawa Amelia karena racunnya sudah menyebar ke organ-organ dalamnya. Semua keluarga Amelia menangis sejadi-jadinya, begitupun Sari. Ia lalu menelpon Jenny dan memberikan kabar duka tersebut. Jenny sangat sedih, ia menangis dengan sangat putus asa sampai lunglai di kursi. Dan episode 1 pun tamat. Oke guys, itu tadi alur cerita Cyanida episode pertama. Hope you enjoy the video and see you next time.